بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Kita masuk pada kajian Safinatun Najah berikutnya. Sebelumnya kita buka kajian kita siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita hadiahkan kepada muallif hadzal kitab dan kepada para masyayikh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan manfaatan pada ilmu yang kita kaji dengan berkah para masyayikh dan berkah muallif hadzal kitab dan berkah kitab ini dan berkah bulan Ramadan kali ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada fasal baru, yaitu fasal yang membahas tentang hal-hal yang diharamkan sebab adanya hadas. Kita baca terlebih dahulu sedikit, nanti akan saya jelaskan sebagai muqaddimah. Faslun, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Man utawi sapa wonge iku intaqadha iku batal apa wudu'uhu apa wudune ikilah mau man. Haruma mongko haram alaihi ing atase man apa sing haram apa arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. Jadi musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah itu membuat fasal ini sebab tujuannya adalah untuk menjelaskan hal-hal yang mana hal-hal tersebut itu diharamkan sebab seseorang itu hadas. Jadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu atau sesuatu yang menyebabkan hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan al-hadatsul asghar. Yaitu hadas itu ada dua, yaitu al-hadatsul asghar. Apa itu hadatsul asghar atau hadas kecil? Yaitu hadas ma'aujabal wudu'a, yaitu hadas yang menyebabkan atau mewajibkan seseorang untuk berwudu. Ada juga yang disebut dengan al-hadatsul akbar, yaitu hadas yang disebut dengan ma'aujabal ghusla, yaitu hadas yang mewajibkan seseorang itu mandi. Terus ketika seseorang itu hadas,
maka ada hal-hal atau konsekuensi yang menimpa dirinya ketika dia itu sedang atau telah hadas. Nah, hal-hal yang diharamkan saat seseorang itu sedang menyandang atau dia sedang berposisi sebagai orang yang hadas itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hal-hal yang diharamkan gara-gara dia itu terkena al-hadatsul asghar, yaitu dia batal wudhunya atau sesuatu yang menyebabkan mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Maka ketika dia kok di situ batal wudhunya, maka nanti ada beberapa hal yang diharamkan gara-gara batal wudhunya. Terus yang kedua yaitu yang disebut dengan al-hadatsul awsat, yaitu hadas awsat ini apa? Yaitu yang disebut dengan al-jinabah. Jinabat yang mana jinabat itu hasil sebab keluarnya sperma atau sebab melahirkan anak, ya, karena anak ini disamakan dengan keluarnya sperma, atau sebab berkumpulnya seorang suami dengan istri atau berkumpulnya seorang lelaki dengan perempuan. Maka hal ini nanti disebut dengan al-hadatsul awsat. Lah kenapa kok disebut dengan hadatsul awsat? Karena apa? Karena nanti ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan berbeda dengan al-hadatsul asghar. Lalu ada yang disebut dengan al-hadatsul akbar, yaitu haid dan nifas. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwasanya yang namanya hadas jika dilihat dari penyebabnya maka ada 2, yaitu al-hadatsul asghar dan al-hadatsul akbar. Tapi jika dilihat dari konsekuensi hukum yang ditimbulkan, hal-hal yang diharamkan, itu ada 3, yaitu al-hadatsul asghar, ada al-hadatsul awsat, dan ada yang disebut dengan al-hadatsul akbar. Nah, pertama tadi musannaf mengatakan manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Nah, ini membahas tentang sesuatu yang diharamkan. Level pertama yaitu sebab dia tertimpa atau terkenai oleh yang namanya al-hadatsul asghar, yaitu karena dia wudhunya batal. Al-hadatsul asghar ini ulama itu berbeda pendapat. Apakah al-hadatsul asghar ini hanya bertempat, misalkan seseorang batal wudhunya, kemudian hadasnya ini apakah hanya terdapat pada bagian atau anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu, atau itu hadasnya itu menempati semua bagian tubuh seseorang? Nah, ini bagaimana? Nah, ini ulama khilaf, ya, ulama khilaf. Yang pendapat yang mu'tamad itu adalah yang mengatakan bahwasanya al-hadatsul asghar itu hanya menempati pada bagian-bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh saat dia wudhu. Baik, apa keempat perkara yang diharamkan ketika seseorang itu batal wudhunya? Pertama, as-sholatu, yaitu sholat. Maka pertama ketika seseorang kok di situ kok batal wudhunya, maka sholatnya tidak sah. Tentunya di sini entah itu dia itu tahu kalau dia itu tidak sah sholatnya, atau bahkan dia itu lupa. Maka tetap di situ tidak sah sholatnya karena dia itu sedang tertimpa hadatsul asghar, Kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jikalau engkau semua, kata Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, ketika engkau menghendaki, ay aradtumul qiyam. Jadi ini qumtum ini majas,
Nanti min itlaqi al-qiyam wa iradati al-iradah. Jadi yang diucapkan atau dituliskan itu al-qiyam, berdiri sudah sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah iradatus sholat, dia ingin sholat. Maka idza qumtum ay idza aradtum al-qiyam ila sholah, kata Al-Quran, faghsilu wujuhakum. Maka sebelum kalian berdiri melakukan sholat, nek wis batal wudune ya faghsilu wujuhakum, maka harus wudhu terlebih dahulu. Secara mudah seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, di situ dikatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian semua ketika dia hadas hingga dia itu wudu. Disamakan dengan sholat adalah hal-hal lain yang sesuai dengan maknanya sholat, seperti misalnya khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat juga tidak sah ketika seseorang wudunya batal, atau sujud tilawah. Misalkan sujud tilawah itu sujud ketika di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menuntut untuk sujud. Misalnya ayat fasjud waqtarib, maka sujudlah dan mendekatlah pada Allah. Pada ayat itu seseorang disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini ketika dilakukan di luar sholat, maka syaratnya dia harus suci. Begitu juga ketika sujud syukur. Nah, misalnya sujud syukur itu sujud yang dilakukan saat seseorang mendapatkan kenikmatan yang besar, atau kenikmatan lah. Misal dia mendapatkan hadiah uang nomplok 10 juta. Nah, terus dia sujud. Maka dalam sujud ini pun diwajibkan, syaratnya boleh itu adalah jikalau dia sebelumnya sudah bersuci atau sudah wudhu terlebih dahulu. Kalau dia kok belum suci, dia masih dalam kondisi muhdits atau orang berhadas, maka sujudnya tidak sah dan haram dilakukan. Dan yang perlu dicatat juga, ketika sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, maka seseorang ya wajib untuk misalnya takbir terlebih dahulu. Jadi takbir Allahu Akbar, berdiri, kemudian setelah itu dia sujud sekali, membaca sajdah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu setelah itu salam 2 kali, sujud, salam 2 kali. Jadi apa yang seperti kita lihat selama ini, yang seolah-olah misalkan pemain bola memasukkan bola ke dalam gawang lawan, lalu tiba-tiba setelah itu dia sujud sebagai bentuk sujud syukur misalnya. Nah, ini setahu saya dalam mazhab Syafi'i ini nggak boleh, karena kalau di luar sholat harus takbir terlebih dahulu, terus juga harus menutup aurat dan yang lainnya, dan harus suci. Karena sujud syukur itu fi makna sholat, itu maknanya sama dengan sholat, sholat. Jadi misalkan orang terus kayak di acara-acara TV itu misalnya lomba menang, nah terus kemudian tiba-tiba sujud, nah ini nggak boleh. Nah, ini tata caranya seperti itu salah, itu haram di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Saya nggak tahu kalau dalam mazhab-mazhab yang lain, wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa tanyakan kepada ulama-ulama yang ahli dalam mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jelas itu tidak boleh. Karena apa? Sujud syukur itu bimanzilatis shalah.
Terus yang kedua yaitu tawafu lan tawaf, termasuk sesuatu yang diharamkan yaitu ketika seseorang hadas kecil yaitu tawaf. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan at-tawafu bimanzilatis shalah. Jadi hadis ini riwayat kalau tidak salah riwayat Imam Hakim ya. At-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf ini menempati kedudukan salat. Illa annallaha, hanya saja Allah ahalla fihil kalam, menghalalkan di dalam tawaf itu untuk berbicara. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair, maka jikalau orang kok tetap berbicara dalam kondisi dia tawaf, fala yatakallamu illa bi khair, maka jangan sampai dia berbicara kecuali dengan kebaikan. Terus di dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah juga melakukan tawaf dalam kondisi beliau hadas. Jadi semuanya beliau melakukan dalam kondisi suci. Jadi tawaf, baik tawaf itu tawaf fardu, tawaf rukun, atau tawaf seperti tawaf ifadah ya, atau tawaf yang wajib seperti tawaf wada, atau tawaf yang sunnah seperti tawaf qudum, semuanya itu tidak boleh dilakukan kecuali seseorang itu dalam kondisi suci, Terus wa massul mushafi lan demek mushaf. Nah, ini demek mushaf ini dalam artian memegang mushaf, jadi dengan tangan atau dengan yang lainnya. Pokoknya di situ persentuhan dengan mushaf. Jadi diharamkannya memegang mushaf ini adalah karena untuk memuliakan mushaf ya. Diharamkan karena untuk memuliakan mushaf. Di sini Syekh Ali Ba'atiyah atau Ani mengatakan walaupun memegang mushaf itu walau bihailin, walaupun di situ ada hailnya, ada penghalangnya. Walau kan al-hailu ghalidhan, walaupun penghalangnya itu tebal, itu tetap diharamkan. Jadi tidak ada perbedaan, tetap diharamkan memegang mushaf bagi orang yang batal wudunya. Ini tentunya berbeda dengan memegang atau batal atau haramnya memegang seorang perempuan atau memegang kubul dubur, yang mana ketika di situ ada hail, ada penghalang, maka di situ tidak apa-apa. Yang haram dipegang itu adalah mushaf. Tentunya di sini nanti akan ada banyak perincian tafri'at masalah. Misalkan misalnya yang disebut dengan mushaf, misalnya itu sebagaimana memegang tafsir. Misalnya tafsir dilihat jikalau tafsir itu seimbang antaranya yang Qur'annya dengan tafsirnya, maka lebih baik hati-hati. Jangan memegang tafsirnya, jangan mengangkat atau memegang tafsirnya, karena jangan-jangan di situ tafsir yang jenengan pegang itu antara Quran dan tafsirnya seimbang, atau bahkan bisa aja lebih banyak Qurannya daripada tafsirnya. Misalnya tafsir Jalalain itu ada ulama yang menghitung, ulama itu yang saking hati-hatinya mereka menghitung, yang ternyata menyimpulkan bahwasanya antara Quran dan tafsirnya dalam tafsir Jalalain itu kaceknya cuman sedikit saja kaceknya itu hitungan hurufnya itu terpautnya itu cuman sedikit saja. Termasuk juga memegang mushaf ini yang diharamkan tuh memegang kertasnya mushaf. Jadi misalnya Saman tidak memegang mushafnya secara total, tapi Saman pegang satu kertas ini, yang ternyata dalam kertas ini terdapat Al-Qur'annya lebih banyak misalnya, atau Al-Qur'annya di situ ternyata semua Al-Qur'an. Maka ketika seperti itu ya haram untuk dipegang.
dipegang. Atau pinggir-pinggir mushaf yang walaupun tidak ada tulisan Al-Qur'annya tetap juga haram dipegang. Terus juga diharamkan juga memegang tempat yang dikhususkan untuk sebagai tempat mushaf. Jadi satu wadah tertentu yang dikhususkan sebagai tempat mushaf. Nah, itu juga hukumnya haram untuk dipegang. Tentunya sekali lagi ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan masalah keharamannya memegang mushaf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf illal mutahharuna kecuali orang-orang yang disucikan. Walaupun nanti ada ulama lain yang berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Ini panjang kalau diteruskan ya. Ini walhasil ini menurut mazhab Syafi'i. Saya katakan menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Ini memegang mushaf di situ hukumnya haram bagi orang yang hadas. Juga ada riwayat hadis yang riwayat itu sesuai dengan rawi atau riwayatnya Bukhari Muslim. Jadi rawi-rawinya rijalul hadisnya itu sama dengan Bukhari Muslim. Disitu dikatakan wala yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh memegang mushaf illa tahirun kecuali orang yang suci. Terus kemudian wahamluhu lan gowo mushaf. Nomor 4 yang diharamkan juga adalah membawa mushaf. Jadi membawa mushaf ini juga kemudian hukumnya haram. Nah, termasuk di sini kenapa kok membawa mushaf diharamkan? Nah, ini qiyas aulawi. Jadi dikatakan li'annal hamla ablaghu minal massi. Karena namanya membawa itu lebih banget daripada sekedar memegang. Maka fa'idha harumal massu, ketika yang namanya memegang itu hukumnya haram, maka famin babi aula yahrumu alhamlu, maka lebih utama lagi yang namanya membawa itu hukumnya juga haram. Di sini tentunya jikalau mushaf itu sendirian. Berbeda jikalau seseorang itu membawa mushaf bersama dengan selain mushaf. Misal dia membawa mushaf sekaligus membawa Al-Qur'an. Selama di situ tujuannya itu adalah membawa benda lain selain mushaf, maka di situ tidak haram, tidak haram. Berbeda jikalau dia tujuannya itu membawa mushaf tok. Jadi dia tujuannya hanya membawa mushaf saja, maka di situ malah dia haram. Nah, misalnya mushaf saya bawa dengan kitab yang lainnya, atau saya bawa dengan baju di tas saya niatnya niat khusus membawa mushaf ya, maka saya membawa mushaf itu saya haram hukumnya kalau saya hadas ya. Atau saya niatnya saya niat membawa baju saya dan di dalamnya ada mushaf, niat saya membawa baju, maka di situ hukumnya tidak haram. Atau misalkan niat membawa baju juga membawa mushaf, maka itu menurut Imam Romli tidak haram, walaupun menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Baik. Terus kemudian selanjutnya yaitu membahas sesuatu yang diharamkan bagi orang yang junub. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong sing junub. Alal junubi ing atase wong sing junub. Apa sing haram? Apa sittatu asya'a, apa 6 pira-pira perkara. Jadi al-junub itu adalah orang yang berkumpul dengan istrinya
kalau dia laki-laki, atau seorang wanita yang kumpul dengan suaminya, atau orang yang di situ keluar spermanya, yang mana sperma itu menyebabkan dia wajib mandi, maka orang yang seperti itu dia adalah orang yang junub. Orang yang junub seperti itu haram baginya melakukan 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? As-sholatu, siji sholat, seperti tadi awal, seperti orang yang hadas kecil. Wa tawafu, lan tawaf. Wa massul mushafi, lan megang atau memegang mushaf. Wa hamluhu, lan nggawa mushaf. 4 hal ini sama dengan orang yang hadas kecil, di situ haramnya sama. Terus yang haram lagi walubthu, lan meneng fil masjidi, ing dalam masjid. Jadi selanjutnya yang diharamkan selanjutnya adalah diam di dalam masjid. Kadar ukuran diam ini seberapa? Di sini ulama yang mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat itu adalah jikalau dia diam di dalam masjid itu kadarnya aqallu tuma'ninah. Aqallu tuma'ninah itu seberapa? Sekadar dia membaca subhanallah. Maka ketika seseorang yang junub kok diam di dalam masjid dalam kadar waktu dia membaca subhanallah, maka dia terkena hukum haram. Ada pendapat lain yang mengatakan di situ harus lebih, masa diam kok cuman sekedar kadar subhanallah. Walhasil ini perkhilafan antara para ulama. Dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk mengharamkan lubthu, diam dalam masjid, bagi orang yang junub itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, ay wala taqrabu wa antum junuban. Jangan kalian semua masuk junuban. Jadi ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu la taqrabu, aja nyedak sira kabeh as-shalata ing salat. Wa antum hali utawi sira kabeh iku suka, wa antum hali utawi sira kabeh iku sukara, iku pira-pira wong sing mendem mabuk. Hatta ta'lamu, hingga ngerti sapa sira kabeh ma ing perkara takuluna kang padha ngucap sapa sira kabeh. Wala junuban, lan ojo hale wong sing junub. Jadi la taqrabu junuban, jangan kamu mendekati sholat dalam kondisi junub. Illa adiri sabilin, kecuali orang yang melewati jalan. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan ayat la taqrabu sholata, beliau mengatakan la taqrabu mawadhi'as sholati, jangan kamu mendekati tempat-tempat terjadinya sholat. Jadi di sini maksudnya adalah masjid, ya, di sini ada masjid. Lah kenapa kok kata-kata as-sholata yang mana itu merupakan pekerjaan kok ditafsirkan dengan mawadhi'us shalah yang merupakan tempat? Di sini karena apa? Ulama Syafi'i mengatakan li'anna sholata laisa fiha uburu sabil. Karena yang namanya sholat itu tidak bisa dilewati seseorang, yang dilewati itu adalah tempatnya. Sementara yang dikecualikan illa abiri sabilin, yang dikecualikan adalah orang-orang yang melewati. Maksudnya yang dilewati itu bukan sholatnya, tapi yang dilewati itu adalah tempat-tempat sholatnya. Maka kata illa abiri sabilin ini merupakan satu korenah, yaitu tanda-tanda yang memalingkan makna taqrabus sholata menjadi makna wala taqrabu mawadhi'as sholah. Terus kemudian juga di sini juga dari ayat illa abiri sabilin bisa difahami bahwa yang namanya al-ubur, yaitu lewat di dalam masjid bagi orang yang junub itu hukumnya boleh. Apa itu ubur? Yang namanya ubur itu bagaimana? Melewati itu bagaimana?
Melewati itu misalnya seseorang itu masuk melalui pintu A dan keluar melalui pintu B. Di misalnya masjid, di situ ada 2 pintu, dari depan dan dari belakang. Nah, dia masuk melalui pintu belakang, keluar melalui pintu depan. Atau sebaliknya, dia masuk melalui pintu depan, keluar melalui pintu belakang langsung. Nah, itu namanya al-ubur. Berbeda jika seseorang itu masuk melalui pintu depan sampai kemudian sampai belakang, kembali lagi keluar melalui pintu depan lagi. Nah, ini namanya bukan ubur, namanya at-taraddud. Dan taraddud ini hukumnya haram, tidak boleh, ya, tidak boleh. Terus kemudian di sini juga sama kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau dawuh dalam sebuah riwayat Abi Dawud, beliau mengatakan la uhillul masjida li haidin aw junubin. La uhillu ora menghalal ke ingsun al masjida ing masjid li haidin kanggone wong sing haid aw junubin utawa wong sing junub Jadi di sini tidak boleh. Tentunya di sini keharaman daripada al-mukthu atau al-lubthu fil masjid itu atau at-taraddud fil masjid itu jikalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, misalnya ada seseorang tidur di masjid seperti zaman dulu anak-anak sering tidur di masjid. Nah, kemudian misalnya dia nggak sengaja ikhtilam, dia keluar sperma, ternyata pintu masjid tertutup, dia nggak bisa keluar. Atau dia mau keluar ke kamar mandi, kalau zaman dulu kamar mandinya jauh dari masjid, malam-malam dia takut nanti kalau di sana misalnya dia digigit ular dan yang lainnya misalnya, maka ketika seperti itu dia tidak haram misalnya dia sementara di situ tinggal di dalam masjid. Baik. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan masjid ya sesuatu yang diwakafkan sebagai masjid. Ya pokoknya yang kita hukumi wakaf sebagai masjid lah yang diharamkan untuk ditinggali atau untuk ditempati. Baik, yang kedua waqiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya yang diharamkan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran ini walaupun satu huruf sekalipun. Ukuran dikatakan membaca itu jikalau terucap, jadi ada ucapannya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar membaca Al-Quran itu dihukumi haram. Ini ada 6 syarat bagi orang yang junub. Yang pertama itu adalah saat ini junub dan juga nanti orang haid ataupun nifas juga. Yang pertama itu ayyakunal qari'u mukallafan. Jadi yang membaca Quran itu harus orang yang mukallaf. Maka mukallaf itu siapa? Kemarin saya katakan mukallaf adalah al-baligh, al-aqil, alladhi balaghat salimul hawas, alladhi balaghathu da'watul Islam. Itu orang yang sudah baligh, berakal, terus kemudian normal indrawinya dari kecil, dan kemudian dia sudah menerima dakwah Islam. Maka jikalau yang membaca itu anak kecil, walaupun dia junub atau orang gila misal sengaja baca Quran, ya enggak sampai haram karena dia tidak mukallaf. Terus kemudian ayyakuna ma'atabi sama Qur'anan. Jadi sesuatu yang dibaca itu disebut Al-Qur'an memang. Jadi sesuatu yang di situ dibaca yaitu disebut Al-Qur'an. Berbeda jika sesuatu tersebut sudah disebut hal lain. Misalnya di situ misalnya ada kata la ilaha illallah, itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi dia juga masyhur digunakan untuk selain Al-Qur'an, untuk zikir dan yang lainnya misalnya, atau orang masuk Islam juga la ilaha illallah. Maka ketika seperti itu ya sudah, berarti itu tidak mesti, kalau memang itu enggak mesti Al-Qur'an, tinggal niatnya nanti. Kalau dia niatnya untuk untuk membaca Quran ya berarti haram.
Kalau ternyata tidak ya beda lagi ya. Terus kemudian antakun al-qiraah naflan. Jadi qiraahnya bacaannya tuh harus bacaan sunnah. Berbeda misalnya kasus bacaannya orang yang faqidut tahuren, yaitu orang yang tidak menemukan dua alat suci, yaitu air dan turab, air dan tanah. Maka misalkan dia sholat, kemudian dia membaca Fatihah, sementara dia itu masih punya hadas besar misalnya, atau hadas besar berupa junub, maka di situ tidak haram karena memang itu dia wajib untuk membaca Fatihah, sementara dia tidak menemukan alat bersuci baik itu air ataupun debu. Sedangkan waktu sudah hampir habis, dia mencari tidak menemukan. Terus kemudian ayatalaffadhu biha, kemudian dia bacaan itu harus terucapkan. Nah, terucapkan ini bagaimana? Terucapkan ini yaitu sekiranya muncul suaranya. Jadi ucapan itu muncul suara. Terus kemudian saat selanjutnya itu yusmi'u nafsah. Jadi suara itu ukurannya bagaimana? Dia bisa mendengarkan atau didengar dirinya sendiri. Nah, berbeda jikalau di situ berbeda jikalau di situ dia tidak mendengar, jadi mau ngeremeng tok misalnya gitu, dia hanya ngeremeng saja sehingga telinganya sendiri saja tidak terdengar, maka itu tidak sampai haram. Jadi makanya ukuran haram itu harus bisa didengar dirinya sendiri. Jadi harus ada ucapan dan harus didengar oleh dirinya sendiri. Terus kemudian ayyakuna biqasdil qiraah wahdaha, harus dengan tujuan membaca Al-Quran saja. Jadi misalnya ada zikiran, misalnya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya sudah menjadi zikir. Lalu kemudian jenengan punya qasdu membaca Al-Quran. Jadi jenengan punya qasdu membaca Al-Quran walaupun itu sebenarnya sudah jadi zikir. Maka ketika seperti itu secara otomatis di situ jenengan haram, karena walaupun itu menjadi zikir tapi jenengan ada qasdu baca Al-Quran, maka hukumnya haram. Atau misalnya astagfirullahaladzim, dia sudah menjadi zikir sebenarnya. Jadi astagfirullahaladzim, istighfar itu sudah menjadi zikir secara umum. Tapi ketika jenengan ada tujuan untuk membaca Al-Quran, maka itu hukumnya juga haram. Tentunya ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Dalil yang digunakan hujjah bahwasanya membaca Al-Quran itu haram, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di situ beliau mengatakan, kanjeng Nabi mengatakan, dawuhan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Dan masih banyak hadis yang lainnya. Ada hadis lagi yang mengatakan lam yakun yahjubun nabiyya 'anil Qur'ani syai'un siwal janabah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kanjeng Nabi. Lam yakun yahjubu an-nabiyya 'anil Qur'an syai'un. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kanjeng Nabi dari membaca Al-Qur'an siwal janabah, kecuali itu adalah janabat. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian Ashabus Sunan, di situ bukan menggunakan kata yahjubu, tapi menggunakan kata yahjuzu. Terus wa yahrumulan haram, yang nomor 3 berarti tadi haram bil junub sudah 4, terus tambah 2, terus tambah lagi wa yahrumulan haram bil haidhi, sebab haid. Apa asyratu asya'a, apa 10 pira-pira perkara. Siji as-sholatu, sholat tadi sudah, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan nyekel mushaf, jadi sudah, haid gak boleh megang mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf, sudah. Wal lubthu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an.
Untuk haid di sini kalau tidak salah saya dalam syarah Yaqutun Nafis, ini nanti bisa dibuka lagi. Saya kalau nggak salah pernah membaca sebuah qaul pendapat yang mengatakan bahwasanya bagi haid yang hafal Al-Qur'an atau hamilatul Qur'an yang sedang dalam kondisi haid, dia boleh membaca Al-Quran dengan tujuan untuk deres, untuk tadarus, untuk mengulangi hafalannya biar tidak lupa. Tapi saya lupa ini kaul siapa. Nanti insya Allah kita buka lagi kapan-kapan ya. Insya Allah kita buka lagi kapan-kapan. Di situ karena apa? Karena ini penting juga, karena banyak orang yang haid kemudian tidak mau deres. Padahal dia hafal Al-Quran, nanti bisa-bisa hafalannya lupa. Nah ini juga tidak baik. Maka ketika seperti itu diusahakan dalam kondisi haid tetap tadarus atau membaca Al-Quran atau ya murajaah Al-Quran bagi dia yang hafal Al-Quran. Terus wasaumu lan haram selanjutnya adalah berpuasa. Nah ini malah nggak boleh, haram. Nanti misal orang yang haid itu kok pada bulan puasa seperti ini dia nggak boleh berpuasa, dia haram. Ini orang haid dan juga orang yang nifas. Terus watolaku dan tolak juga tidak boleh melakukan cerai. Jadi menceraikan seorang wanita saat dia dalam kondisi haid atau dia dalam kondisi nifas itu merupakan tolak bid'ah. Jadi masuk dalam kategori tolak bid'ah. Hukumnya haram. Nggak boleh hukumnya. Di sini berpuasa tadi juga haram. Kadang sebelum kita bahas pada masalah haid lagi, masalah tolak lagi, di sini dikatakan juga kalau orang yang haid, ya tadi belum saya bahas, ketika orang yang haid di situ dia tidak boleh berpuasa, tapi dia wajib mengqadai puasanya. Ini berbeda dengan kondisi sholat. Nah, sholat orang yang haid di situ tidak wajib untuk qadha, sedangkan ketika puasa di situ wajib untuk qadha. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Siti Aisyah cerita kana yusibuna. Jadi dulu kita pernah terkena haid fanu maru, maka kemudian kita diperintahkan biqadha isyam atau biqadha isyam. Kita diperintahkan untuk mengqadai berpuasa. Wala nu'maru bi qada'is sholati, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqada'i sholat. Sebagian ulama mengatakan kenapa enggak, kalau sholat enggak disuruh mengqada'i, karena kalau orang meninggalkan sholat itu banyak sekali. Misalkan kok dia itu 7 hari haidnya, maka dia meninggalkan, kalikan saja 5 kali 7 itu berapa sudah itu ya. Dia mengqadai sholat sebanyak itu, maka di situ ada fihi nau'un minal masyaqqah. Di situ ada titik berat yang menyusahkan. Nah, maka ketika seperti itu syariat memberikan keringanan. Kalau untuk masalah sholat tidak wajib untuk diqadai. Adapun kalau untuk masalah puasa, karena itu ringan dibandingkan sholat, maka wajib untuk diqadai. Terus tadi masalah tolak, sekali lagi menceraikan seorang wanita dalam kondisi dia haid atau nifas atau dia kondisi hamil juga sama, itu hukumnya haram, tidak boleh, karena itu masuk ke dalam kategori tolakul bid'ah, itu tolak bid'ah. Dalam Al-Quran Allah berfirman fatallikuhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka wanita-wanita itu li'iddatihinna, yang bisa langsung masuk pada iddahnya, dan dia bisa meringankan. Li itu memberikan faedah, bermanfaat, manfaat untuk iddah mereka. Kenapa kok tolak atau cerai dalam kondisi haid itu dilarang, diharamkan? Ya karena menceraikan wanita dalam kondisi haid itu bisa menjadikan dia nanti dia semakin lama menunggu masa iddahnya.
ya, semakin lama menunggu masa iddahnya. Karena ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan masa iddah itu dimulai dari suci, misal seseorang kok menceraikan wanita atau istrinya dalam kondisi haid, maka dia berarti nanti dia harus menunggu dulu sampai haidnya selesai, baru kemudian dia masuk masa iddah. Berbeda jika wanita diceraikan dalam kondisi suci, maka secara otomatis dia diceraikan langsung setelah itu dia masuk dalam masa iddah. Tidak perlu dia menunggu lagi selesai haidnya terlebih dahulu. Sementara dalam Al-Quran dikatakan fatallikuhunna li'iddatihinna, jadi diceraikanlah langsung bermanfaat masuk pada iddahnya. Maka tolak bid'i itu menyusahkan seorang wanita, dan itu tentunya tidak diinginkan oleh syariat, karena syariat Islam itu syariat yang memudahkan. Jadi ma ja'ala 'alaikum minad-din fid din min haraj, atau dalam hadis ad-dinu yusrun wa la yushadda hadzal din ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Walaupun tolak bid'i itu hukumnya haram, tapi tetap terjadi. Jadi misal ada orang kok menceraikan istrinya dalam kondisi haid, tetap jatuh satu. Walaupun tolaknya itu hukumnya haram, Terus wal mururulan lewatan fil masjidi ing dalam masjid. Ngono mau in khafat lamun to khawatir sapa iku mar'ah talwisahu ing gobrati to ngotori ikilah mau masjid. Jadi misal dia darahnya itu cepat banget, dia lewatan, seorang wanita lewatan di masjid saja itu hukumnya haram. Berbeda jika dia itu misalnya sekarang sudah ada pampers atau softtek mungkin seorang bagi wanita, yang mana nanti ketika seorang memakai softtek atau pampers tadi, dia darah haidnya atau darah nifasnya itu tidak akan keluar, dan di situ dia merasa aman, tidak akan mungkin pampers atau softtek tadi itu jatuh ke lantai atau ke tanah masjid. Maka ketika seperti itu lewatan di dalam masjid itu tidak apa-apa. Jaza laha al-murur, jadi boleh selama tidak berdiam diri. Yang tidak boleh itu berdiam diri, ya, berdiam diri dalam masjid itu al-lubthu fil masjid, diam dalam masjid selama kadar tumakninah tadi. Terus kemudian wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan bagian fisik tubuh baina surati ing dalam antane wedel waluk badlan dengkul. Selanjutnya yang haram lagi yaitu bagi seorang yang haid itu adalah dia dijima atau istilahnya dijima oleh suaminya. Itu enggak boleh, ya, enggak boleh di situ dijima oleh suaminya. Maka suami ketika istri dalam kondisi haid, ya udah jangan sampai di situ menggoda istrinya untuk dikumpuli. Begitu juga istri tidak boleh disitu menggoda suaminya untuk agar mendekati dia dan ya mengumpuli dan yang lainnya. Itu enggak boleh, ya, enggak boleh seperti itu. Haram hukumnya seorang wanita mengganggu suaminya agar disitu mendekati dia untuk dijima dan seterusnya ketika seorang wanita atau istri dalam kondisi haid. Keharaman itu terus seperti itu sampai darah haidnya terputus dan si wanita tadi mandi Nah, adapun untuk masalah puasa, tolak dan yang lainnya itu tadi puasa, tolak, terus kemudian bersuci itu bisa terjadi ketika itu halal hukumnya, tidak haram ketika sudah haidnya terputus. Di misal haidnya terputus, orang langsung puasa tuh boleh-boleh saja. Nah, di sini seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, disebutnya ma yahillu lirrajul min imra'atihi wa hiya haid. Apa yang halal bagi seorang laki-laki dari perempuannya ketika perempuan itu dalam kondisi haid? Kanjeng Nabi menjawab ma fawqal izar, yaitu sesuatu yang di selain izar, tertutup oleh sarung, yaitu mulai asurah, yaitu pusar, berlubah dan dengkul.
Cukup sekian dulu kajian kita siang hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.